saya itu salah satu non-muslim yang paling keras. Oh gitu. Jadi saya itu yang membenci Islam, sangat membenci Islam pada saat itu. Oke. Jadi pada saat waktu pertama 212 itu, saya lupa tahun berapa itu. Pokoknya pertama kali 212 itu kayak nggak suka banget saya. Saya itu faktanya itu saya pakai kemeja, saya buka kemejanya, pakai kaos, saya pakai salib itu gede-gede. Kalau salib gede-gede. Jalan, motor taruh di Atrium Senen. Oke. Kalau rame kan, saya jalan itu ke arah katedral, itu rame sekali orang. Di situ rame, di daerah katedral itu Masjid Istiqlal itu rame kan. Saya jalan pakai itu, saya pengen tahu, sampai kamera itu saya taruh di Handphone di kantong. Saya taruh begini. Sambil record ya? Iya. Jadi saya pengen ngambil bukti. Sampai begitunya saya. Saya bilang nggak apa-apa saya dipukulin. Jadi saya nekatnya tuh dari awal udah nekat. Kalau ada kejadian itu ada saya tuh kejadian yang lagi menikah di katedral Gerimis ya. Katedral. Yang payungin itu bukan orang-orang mereka tapi para peserta 212. Iya betul. Jadi saya lagi mikir, ayo dong masa giliran gue rekam nggak ada yang bertindak anarkis gitu. Itu yang saya lagi lihat. Walaupun kayak begitu, saya tetap kekeh. Nggak, gue mau cari kesalahan-kesalahan, gue mau cari tahu innya Islam tuh sebenarnya tuh memang keras, emang tidak toleransi lah, bla bla segala macam. Nah pada saat itu saya berdebat sama namanya Ustadz Sugi Kristolog. Ini saya bicara nih langsung nih, ada Ustadz Sugi Kristolog, saya debat di Facebook, belum di YouTube waktu itu. Belum. Di Facebook saya debat segala macam. Memang ada sedikit beberapa pertanyaan yang menjadi pemikiran buat saya. Jadi saya mikir. Ya singkat cerita 2018 saya agnostik. Oh sempat agnostik ya? Sempat mulai agnostik. agnostik ya, Bang ya. Terus Agnostik. 2019 itu saya tanya sama siapa? Sama pendeta saya Katolik ya, saya Romo sama Romo. Jadi sama Romo saya itu saya di gereja Santo Yohanes 2 Blok B. Ya, lingkungan 2. Di mana tuh? Di Barito. Oke. Saya di situ. Nah, pada saat kayak begitu saya tanya itu sampai minggu pertama sampai minggu kedua itu jawabannya itu nggak pernah mau ketemu dan nggak mau jawab segala macam. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang memang menjadi mengganjal hati saya sampai akhirnya beliau sendiri, Romo saya sendiri ngomong bahwa kau nggak perlu terlalu dalam untuk perihal kayak begini. Kau jalankan saja, kau imani saja. Oh, kok jadi imani saja? Saya bilang iman juga pakai otak. Saya bilang ini logika. Tanpa dijelaskan ya Bang ya. Saya bilang kalau tidak menjawab pertanyaan ini, saya ngomong, saya masuk Islam. Emang pertanyaannya saat itu apa, Bang? Ada banyak sebenarnya ya, cuman salah satunya itu di Nehemia 8 ayat 6. Oh, Nehemia 8. Salah satunya. Ayat bunyinya? Oke. Kalau kita buka ya di ini Nehemia 8 ayat 6. Nehemia 8 itu ayat 6. tentang masalah kok ini tata cara sholat. Oh, Masa sih? Buka aja Nehemia 8 ayat 6. gimana Bang? Saya bukain Nehemia 8 ayat 6 sampai dengan 7. Iya, bacakan Bang biar tahu Bang. Abang bisa bacain nggak? Yang di ini kan Nehemia 8 ayat 6 yang di apa namanya? Yang di Stabilo ini. Stabilo, oke. Bacainnya keras jadi biar semuanya tahu dan mereka bisa Iya, buka. benar. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang maha benar, dan semua Allah yang maha besar. Allah yang maha besar. Dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian Allahu Akbar, mereka ya? berlutut dan bersujud dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Itu apa, Bang? Sujud. Oke. Itu apa? Iya, sholat ya. Iya. Ini sholat Ini ada di ya? mana? Ada di Bible. Saya bertanya, ini apa? Dia Iya, bilang iya. tradisi. Oh, tradisi Yahudi, bla bla segala macam. Terus kita lakukan nggak? Itu sebenarnya Bible itu kan perintah. Ya. Benar. Kenapa kita nggak jalanin? Kenapa kita nggak ada seperti itu? Nah, itu dia.
Kalau Anda mengatakan ini tradisi, Natal itu apa? Nah, kenapa dilakuin? Bahkan Sedangkan Natal itu gak tidak dilakuin. ada di Bible. Lahir tanggal 25 Desember pun tidak ada di Bible. Nah, Tapi dilakukan. Tapi dilakukan. Nah ini yang ada di Bible tidak dilakukan. justru tidak Makanya dilakukan. sampai ada pertanyaan ini nih. Ini abang juga pasti kaget, ya kan? Nah, Kaget tadi gimana? saya Ada lagi, kaget Bang? loh ternyata. Setuju. Buka di 1 Korintus 6 ayat 14. 1 Korintus Sampai 6 saya tanya, ayat. Yesus itu siapa sih? Saya bilang, saya ke Romo. Oh dia Tuhan. Sang pencipta kah? Iya. Nah, Oke Terus? kalau gitu. Allah itu apa? Yesus itu sendiri. Oh begitu? Iya. Coba buka ini 1 Korintus 6 ayat 14. Oke. Coba baca keras-keras bang. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga. Ya. Betul. Allah telah membangkitkan siapa? Tuhan, Tuhan. membagikan Tuhan. Allah membangkitkan Tuhan. Iya di Betul, sini. Allah sama Tuhan tuh gimana? Ayo, mikir bareng kita yuk. Jadi ada dua. Iya. Paham nggak maksudnya? Iya, iya. Yesus Secara Tuhan tertulis Yesus. begitu. Dia adalah sang pencipta. Allah ya Yesus itu sendiri. Trinitas itu kan Bapa, Putra dan Roh Kudus segala macam. Jadi ada dua oknum yang berbeda. Oh enggak satu. Satu hakikat. Gak ngerti gua. Iya, sama bang. Bingung Paham nggak ya maksudnya? Paham, paham. Jujur ya. Dia jujur, menjelaskan bingung. tentang Trinitas bla 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 segala macam begini segala macam. Sekarang saya tanya Yesus siapa? Anak. Dia Tuhan bukan? Tuhan. Dia Allah. Allah. Terus bagaimana ceritanya sang pencipta dilahirkan sama yang dicipta? Cerdas kau bang. Mata Nah, bang. dia yang Masya dicipta Allah. Heeh. Tapi melahirkan Tuhan. sang pencipta. Nah, Saya bertanya-tanya kayak begitu aja, jawabannya itu wah sana sini. Begitu juga para pendeta. Itu salah satu yang membuat trigger akhirnya abang masuk Islam. Yes. malah. Jadi saya masuk mualaf. Masya Jadi Allah. masuk Islam itu gara-gara saya tanya nggak jawab. Saya bilang kalau tidak menjawab pertanyaan saya mualaf. Jawaban beliau, Hmm. silakan kalau seandainya kamu mau pindah karena gereja atau kita ini tidak kehilangan satu domba pun. Domba itu akan kembali. Besoknya saya pergi tanggal 16 Juli ya ke KUA. Oke. Bekasi Utara. Saya ke KUA. Datang, saya mau mualaf. Kenapa? Nggak apa-apa, saya ini segala macam. Padahal sebenarnya untuk bukti bahwa gue ini lihat gara-gara mulut lo ini, Romo, gue ditantang, gue nggak bisa ditantang. Masya Allah, ini perjalanan yang sangat luar biasa ya menurut saya ya. Jadi si abangnya ini yang awalnya itu sangat membenci Islam, bahkan ia sempat berusaha untuk membuktikan bahwa Islam itu agama yang radikal, tapi pada akhirnya ia tidak mampu untuk membuktikan tuduhannya tersebut. Karena emang agama Islam itu rahmatan lil alamin, bukan agama yang radikal. Hingga akhirnya ia dengan mantap memeluk agama Islam. Masya Allah, mantap bang. Terima kasih atas kejujurannya. Semoga istiqomah.